Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita semester pendek ini karena kalian hanya satu-satunya kuliah, ya, dan saya juga hanya fokus pada kalian. Jadi kita waktunya ya kita pakai seminggu tuh 3 hari, satu pertemuan 2 sesi. Jadi hemat. Kalau orang tanya kan kok bisa cepat? Karena kita memburukan, ya, satu. Yang kedua, kita beri space kosong supaya Anda batas waktu yang tersisa nanti bisa menyelesaikan tugas kalau ada tugas-tugas yang tidak selesai. Baik, sebetulnya banyak hal yang berkaitan dengan seni pertunjukan itu, apalagi dengan media sosial, menggunakan media sosial seperti TikTok, YouTube, ya. Kita berlaku sebagai content creator. Kalau Anda lihat betapa banyaknya jenis-jenis atau ragam-ragam orang membuat kreativitas dalam media sosial. Nah, tapi sebetulnya sebahagian dari itu dalam bidang jurnalistik itu sudah ada. Sebelum orang booming masalah media sosial ini, sebetulnya dalam dunia tulis menulis, jurnalis itu ada. Nah, hari ini kita bahas tentang salah satu bentuk atau ragam dalam dunia kreatif yang dulunya diambil dari dunia tulis menulis, ya, namanya reportase, report. Nah, reportase itu ada definisinya mengatakan itu merupakan tulisan bebas. Ya, ada mengatakan seperti itu. Nah, ada mengatakan itu merupakan laporan, tapi ada unsur investigasinya. Investigasi itu artinya kita meneliti dulu data-datanya, itu investigasi. Artinya apa? Ada sesuatu yang mau kita buat reportase yang kemungkinan bagi orang itu tidak ada masalah. Tapi setelah kita tulis jadi hal yang menarik. Jadi hal yang menarik bagi orang dalam menikmati tulisan kita. Dan itu juga yang membedakan sebetulnya kreativitas konten kreator atau penulis dengan yang lain. Misalnya nih, saya tinggal di air dingin, dan hari-hari saya tinggal melewati jalan air dingin, walaupun masuk gang ya, gang Takwa 5. Bagi saya hal yang biasa, tidak ada hal yang aneh di air dingin ini. Tapi bagi orang yang punya nilai investigasi, banyak hal yang bisa diangkat di air dingin ini. Saya beri contoh, kemarin pernah saya katakan, asal muasal jalan air dingin itu. Apakah jalan air dingin? Sekarang namanya Jalan Datuk Ahmad. Kenapa dikatakan jalan air dingin? Sebetulnya jalan air dingin itu kita laporkan ada sebuah sumur. Sebetulnya bukan di jalan air dingin, tinggal apanya? Di Gang Pinang, di depan seberang air dingin ada sebuah gang, tidak begitu tentang di Karudin situ ada Gang Pinang atau Jalan Pinang. Di sana tuh di belakang tuh ada tanah. Ada waktu itu belum padat rumah, ada milik orang Jawa, dia punya sumur. Dan kebetulan ke tentara-tentara yang ditugaskan dari Jawa untuk pindah kemari, sekarang pada tinggal yang Cikal Bakal Baterai R yang dekat Kubang sana. Nah, sebetulnya dulu tuh asramanya di ujung jalan air dingin ini. Nah, mereka lajang-lajang
sering istirahat di rumah orang tua itu, sama orang Jawa. Dan biasalah namanya cuci muka, mandi atau apa di sumur itu. Dan sumur ini anehnya hari semakin panas, airnya semakin dingin. Jadi dikatakanlah orang tua air dingin. Tetapi bagi orang yang sekarang nggak tahu sejarahnya, bisa jadi itu dikonotasikan dengan UKM atau pedagang yang banyak berjualan di sepanjang jalan air dingin. Yang saya katakan kepada Anda, yaitu berapa banyak jenis minuman yang menggunakan es. Jadi kalau mau cari minuman yang dingin, Anda datanglah di air dingin sore-sore. Ya, mulai dari teh sampai ke air kelapa dingin. Ada tuh di air dingin. Dan itu tidak pernah ditulis orang. Karena itu kalau dalam media sosial, terkadang hal-hal seperti itu bisa jadi viral. Ya, jadi perhatian orang. Yang pada mulanya biasa, nah orang ingin tahu. Ya bagi kami biasa saja tinggal di sini, bagi orang melihat pengen. Ini viral nih loh. Dari mana dapatnya? Salah satu di antaranya dengan cara kita membuat reportasi tadi. Paham? Nah, sekarang kalau kita membuat reportasi itu tentu kita perlu survei dulu. Perlu kita buat naskah dulu. Apa yang mau kita cari? Kita cari itu unsur 5W1H. Ya. Word-nya, when-nya, where-nya, sampai ke who, why, 5W1H. Itu harus kita jawab. Jadi kita cari itu, kita tahu rumusan 5W1H dalam bidang jurnalistik, atau bagaimana orang menulis berita, itu yang kita cari datanya. Walaupun ada yang kita tonjolkan. Ya, walaupun ada yang kita tonjolkan. Karena itu kalau Anda lihat reportase atau laporan para penyiar televisi yang katakan, saya sekarang dia perkenalkan nama dia, lalu sekarang berada di mana posisinya, pada hari apa misalnya. Dia buat laporan misalnya ada keramaian, ya, atau ada apa gitu. Jadi unsur 5W1H itu yang perlu. Tentu ada yang kita fokuskan dari 5W1H itu. Where-nya mungkin kita katakan, atau apanya gitu. Paham? Nah, jadi itu tadi artinya kita membuat laporan, report. Jadi sebelum kita melakukan konten itu, kita investigasi dulu. Ya, kita investigasi dulu. Jadi ada hal-hal yang biasa saja misalnya, tetapi setelah kita angkat jadi menarik. Contohnya nih, lagi di kampus nih, di depan kampus kita itu kan banyak penjual-penjual. Tapi pada hari sekarang ini kan tutup. Ya kan, tutup gitu. Nah, Anda buat, kenapa tutup? Yang mau Anda tonjolkan itu apa? Dagangannya. Mungkin Anda mau tonjolkan itu jenis dagangan, misalnya dengan harganya, misalnya keberagaman dagangan misalnya, atau modal yang diperlukan dagang di kampus itu. Dalam setahun itu berapa bulan yang mereka itu berdagang, bagaimana penghasilannya. Nah, itu kita bisa hal-hal menarik gitu. Jadi misalnya ada satu dagangan yang unik gitu. Ya, orang pada jual yang lain-lain, mie misalnya. Tapi dia tidak. Misalnya, dia jual ubi misalnya.
atau dia jual apa, lebih pede dia gitu. Justru ramai orang. Atau di kampus itu ada namanya SOYN, ya kan? Itu kan penelon udah lama bertahan. Nah kita kan bisa lihat juga SOYN itu. Nah kita harus tahu, ingin tahu tuh, Oyen itu nama orang atau nama minuman asal mulanya. Nah, di Pekanbaru pernah juga kemarin sempat rame, bahkan saya pernah ke Bengkulu, sampai ke Bengkulu juga, itu cappuccino, ya, jadi bentuk cappuccino es pakai apa namanya yang hitam itu, cincau cappuccino, jadi cincau pakai cappuccino, minuman es juga, dingin juga. Yang konon katanya yang punya dagangan itu di Jalan Paus sempat investasi membuat gerobak begitu banyak. Tapi ya nama makanan kan semusim aja kan. Sekarang tidak kita dengar lagi itu. Nah, termasuk kemarin itu ada viral itu yang minuman coklat. Pernah lihat di konten minuman coklat? Ada orang pedagangnya, dia pernah kerja di swasta, sampai omsetnya 1 miliar. Saya lihat di konten TikTok. Jadi omsetnya 1 bulan 1 miliar. Dari dia berdagang, akhirnya dia jadi distributor juga, tetap berdagang. Dan dia tidak kikir untuk menunjukkan cara-cara membuat dagangannya itu. Jadi air dipanaskan 5 liter, nanti dimasukkannya coklat bubuk. Nah coklat bubuk itu yang diadakannya. Dicampurnya di coklat bubuk, sudah dipanaskan, sudah panas, airnya dimatikan, dimasukkan coklat bubuk, diaduk. Sudah rata, rasanya tidak ada yang bongkah-bongkah lagi, betul rata, dia air coklat, dimasukkannya susu. Ya kan? Jadi kalau 1 kilo itu 6 kaleng susu Kanasian itu. Karena Kanasian itu di Malaysia juga dipakai gitu, untuk teh tarik. Ini bukan endorse ya. Jadi itu, nah dimasukkannya itu, kemudian dimasukkannya kalau nggak salah susu mil yang kotak 2. Nanti di dalam itu dia taruhnya ke satu wadah yang apa itu gabus itu, ditaruhnya es di kelilingnya sehingga dingin dia. Jadi rasanya tidak berubah. Tapi kan tidak semua daerah cocok. Tidak semua musim. Kalau Pekanbaru ini kan tidak. Kalau musim sekarang udah boleh nggak laku, orang musim hujan malam. Tapi kalau musim kemarau, orang cari gitu. Nah itu tadi. Nah ini laporan tadi ya, sekarang kan tadi orang buat konten itu. Kebetulan dia tidak kikir. Jadi ada orang buat konten, dia tak kira menunjukkan itu. Ya, menunjukkan. Jadi satu, yang kedua, kita juga harus mempertimbangkan kita buat reportase itu apa manfaatnya bagi orang. Ya, mungkin paling tidaknya menambah pengetahuan dia. Kalau tidak ya tadi kita buat ada peluang usaha bagi orang. Nah, kalau kita bicarakan menjuru orang buat usaha, berarti apa yang kita perlukan? Yang mau kita laporkan, ya modalnya. Di samping kita menyajikan, melaporkan bagaimana cara membuatnya sebuah produk, juga modal diperlukan sehingga orang bisa mengukur. Ya, orang bisa mengukur gitu. Oh, dia punya modal. Nah, ini seperti senior kalian itu. Seperti senior kalian. Mahasiswa dapat beasiswa. Sekarang kan banyak mahasiswa itu dapat beasiswa, habis dapat beasiswa ya beli HP, tukar HP baru Pak. Tapi ada mahasiswa di atas sekalian dapat dia beasiswa, kalau sekarang beasiswa KIP ya. Kalau kemarin dikatakan bidik misi,
untuk anak yang tidak mampu. Dengan modal 300, beasiswa itu dengan modal berapa ya? Lebih kurang, pokoknya dia terima 300 satu bulan dapat kalau nggak salah ya. 300, kalau sekarang 1 juta ya satu bulan. Satu bulan. Kalau dulu tuh 300-an satu bulan. Pas dia dapat itu 6 bulan, dia lakukan, dia beli mesin cuci. Dia beli mesin cuci. Gitu. Jadi gitu caranya. Akhirnya apa? Dia punya laundry di Jalan Kasah. Dia punya laundry. Bahkan laundrynya, pelangganannya kalau ditanya waktu masih setelah KKN itu, angkatan sidik, dia katakannya langganannya setiap hari itu lebih kurang 200 kilo. Iya, dengan mengerjakan 3 orang pekerja. Ini tidak kerja lagi. 3 orang pekerja. Kalau menggosok saja, nah kita kan tahu kalau di mana pun standar di Panam, di sini Panam. Kalau di sini kan standarnya menggosok kan 3.000. Di depan kalian berapa? 3.000 kan? Nah 3.000 itu kan upah, dia kan ada pekerjanya. Upah pekerja itu diborongkan 1.000 sekilo, 1.000 sekilo. 1.000 sekilo. Nah taruhlah biaya toko juga 1.000. Dia bersih 1.000. Berarti dia tidak bekerja, hanya mengontrol 200 kilo, berarti dia punya penghasilan itu 200.000. Coba kalau itu tidak dikembangkan ya modalnya. Kalau 200.000 satu bulan kan 6 juta. Dia sewa toko waktu itu kalau nggak salah saya 1.250.000 per bulan. Kebetulan daerah itu waktu itu masih sepi, itu banyak toko yang tutup, yang kurang laku orang. Dia sewa tempat itu. Jadi orangnya itu bisa mau dia tidak kontrak per bulan. Dan bahkan dia ingin mengembangkan saat lagi. Cuma terakhir saya lihat dia udah nikah. Saya dengar dari angkatan dia udah nikah. Jadi itu tadi artinya kita membuat laporan itu bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi orang. Cuma kalau kita tidak laporkan, tidak jelas, tidak lengkap, tidak ada faedahnya. Oleh karena itu tadi sabar kalau dalam meneliti itu apa tujuan masalahnya, apa tujuan penelitian kita. Ya, jadi kita riset dulu. Oke. Nah, yang namanya konten yang diciptakan itu sekali lagi saya katakan upayakan bahasa yang komunikatif dan bahasanya bahasa tutur, bukan bahasa teks. Masuk bahasa tutur itu bahasa lisan. Saya beri contoh nih, saudara-saudara sekalian atau guys, kalau di itu kan gitu guys. Nah, sekarang saya berada di lokasi pemakaman umum, misalnya sekarang seperti itu. Nah di belakang saya dilihat pengunjung yang berziarah, kebetulan mau menyambut bulan suci Ramadan. Yang kita kejar itu apa? Penjual bunga. Dan mereka membersihkan kuburan keluarganya, sanak familinya, mungkin orang tua, kakak, adik, anak. Nah setelah sudah dibersihkan, mereka biasanya menaburkan kembang, ya. Itu agar kuburnya terasa wangi, bersih, wangi. Dan ini kesempatan bagi masyarakat sekitar ini untuk menjual kembang. Nah, kalau kita misalnya kita tidak bisa wawancara. Pergi kita ke posisi ini, kita lihat nih berjajar penjual kembangnya. Kita jumpai satu orang. Ini bunga apa saja Bu? Bagaimana perolehnya? Misalnya.
Dari mana? Jadi orang tahu jenisnya bilang apa saja. Lalu diperoleh dari mana? Mungkin kalau ada yang mengatakan dia racik sendiri. Misalnya gitu. Jadi satu bungkus dijual berapa? Kira-kira modalnya berapa? Satu hari berapa bisa ibu hasilkan? Nah, itu bentuk yang kita bisa report. Ya kita sebetulnya sebelum kita tanyakan itu kita punya pra penelitiannya. Kita tahu ini kira-kira modalnya berapa. Jadi kita ada pembandingnya. Kenapa? Bisa jadi mereka tidak mau nyampaikan, atau bisa jadi mereka berbohong. Ya, nah itu contohnya. Jadi kita lengkap katakan. Dari hari apa kita ibu jualan? Dari jam berapa? Jadi hari apa, jam berapa? Berapa jam jualannya? Apakah itu kan pedagang musiman? Ya kan? Artinya biasanya orang tuh jualan tuh 2 hari mau masuk bulan suci Ramadan. Karena 2 hari ada orang tidak sempat 1 hari 2 hari, tapi ramenya puncaknya 1 hari, kan begitu. Musiman, artinya orang-orang yang biasa baca peluang situ, ibu bisa kalian bisa tanyakan sebelumnya kalau tidak ada hari ini ya apa jualan ibu, apa usaha ibu, apa jualan ibu. Nah, kita mengatakan itu musiman. Gitu. Bahkan sampai lapaknya itu disewa enggak, mejanya disewa enggak. Biasanya kan dia bayar tuh ke penjaga kuburan itu untuk buang kebersihannya. Nanti ada kayak kaget gitu. Sama juga orang di Jakarta juga orang investigasi buat reportase pengemis di simpang jalan lampu merah. Jangan dikatakan miskin. Banyak kedapatan orang, ya bukan semuanya ya. Banyak mendapatkan orang katakan dia dari daerah mana gitu, rumah besar, punya mobil, punya rumah sewa. Kenapa dia mau jadi pengemis? Penghasilannya per hari itu lebih besar dibandingkan dia kerja. Dia bisa jutaan loh. Ya. Kita bisa survei, misalnya di lampu mana tuh ada pengemis gitu. Yang ramai, kalau sini ada di Simpang Utama ya. Kita perhatikanlah misalnya pengemis itu. Dalam 1 jam itu berapa mobil yang lintas, tempat dia berdiri. Katakan 100. Dari 100 itu katakan ada 1% yang memberi dia uang. Harga 1.000 misalnya. Ya, itu memang rendah betul sosial orang. Tapi biasanya orang lempar tuh uang 2.000. Jarang uang 1.000 sekarang, jarang uang 1.000 kita pegang. Selalu kita uang 2.000. Katakan 2.000. Selama lampu merah tuh 100 mobil dia dapat 2.000. Tapi berapa lampu merah itu dalam 1 hari? Iya kan? Memang nampaknya kecil. Orang banyak maaf lah. Tapi dalam 1 hari berapa lampu merah itu? Per 5 menit. 5 menit dia dapat 2.000. 1 jam. 1 jam 60 menit. Bagi 5. Berarti 12 kali 2.000, 24.000. Jadi gajinya 1 jam 24.000. Kalau bekerja seperti buruh, taruhlah 8 jam itu dia kerja 8 jam, taruhlah 5 jam. Berapa gajinya? Berapa? Tapi kita lihat kantongnya, coba perhatikan dilihat di kantong itu kosong, karena uang besar dimasukkan. Dia masukkan. Itu kita bicara minimal aja. Di Pekanbaru ya katakan kelas yang lewat itu kelas menengah ke bawah. Karena lampu merah mau tidak mau orang berhenti kan, mau tidak mau. Dan selalu yang dihampirinya itu rata-rata kan orang punya mobil. Orang punya mobil itu mau supir mau jadi pemilik pribadi selalu warecian itu di pintu atau di depan. Karena memang digunakannya untuk uang parkiran. Karena orang nggak mikir.
Tapi kita membantu di sana, efeknya ada yang katakan memanjakan orang, bukan menghilangkan kemiskinan. Itu pemerintah terkadang dia buat betul-betul miskin atau tidak. Dia ada panti sosialnya. Kalau di Pekanbaru dan di Rumbai ada razia, ditangkap, bukan dapat dibina, dilihat keluarganya. Karena ini terkadang dikaryakan oleh tunanetra itu kadang-kadang bukan karena dia, tapi dia dikaryakan oleh keluarganya. Anak dia pagi-pagi diantarkan dengan sepeda motor, dengan mobil. Jangan-jangan nanti keluarganya itu tidak kerja di situ tempat dia makan, ya kan? Jadi mungkin hati nuraninya dia juga nggak mau jadi pengemis itu. Tapi karena misalnya dia tunanetra, dicacat. Nah, itu udah jadi rahasia. Di kita ada juga tuh seorang bapak-bapak pakai kursi roda. Setiap hari, kalau menurut tetangga-tetangga saya diantarkan dekat jauh sekali dari kuburan, diantarkan oleh keluarganya. Tapi karena dia cacat, lumpuh, nah tapi dia tidak minta-minta, cuma orang kasihan dia, karena dia pakai sarung aja, dia dorong aja kata dia. Jadi orang kali kasihan. Saya jumpa kalau lagi ada rezeki, kadang kita tidak kemana-mana kasih duit 5.000 gitu. Tapi tadi itu sehari dia berapa gitu. Bukan kita iri dengan penghasilannya, tapi maksud kita itu tujuan kita baik, tapi justru membuat orang terlena. Nah, seperti itulah contohnya materi reportase tadi. Jadi kalau kita buat investigasi itu, kita carilah objek-objek yang menurut kita ini tidak pernah diangkat orang. Ya, menurut kita tidak pernah diangkat orang. Atau kita memperkenalkan sebuah tempat gitu. Ya, sebuah tempat. Contoh sekarang nih. Anda kalau ke Bangkinang udah pernah enggak ke Sungai Hijau? Enggak pernah. Saya dulu penasaran saya Sungai Hijau. Kalau mantu saya, yuk. Mantu dari ipar saya. Yuk, Om, kita ke Sungai Hijau main-main. Saya pikir Sungai Hijau itu memang sungai itu warnanya hijau. Air sungai yang dialirkan di tengah kebun karet, kebun sawit, cuman di bawahnya itu ya parit besar lah katakan, kiri-kiri bersih, adidang orang dengan kayu, tempat orang mandi dan jualan, jauh masuknya, cuma itu aja sejuk. Pernah kan? Nah, tapi karena dipromosi orang sebetulnya pengen tahu, penasaran, gitu. Jadi sebetulnya itu bentuk-bentuk yang di dunia media sosial itu hal-hal yang strategis. Contoh sekarang lagi Sumatera Barat. Anda pernah enggak masuk ke tembok Cina? Di Sumatera Barat kan ada sebuah lokasi dibuat seperti tembok Cina itu gitu. Tidaklah sebesar itu. Tapi karena orang itu viral, orang pengen tahu. Sama juga orang taunya